Assalamualaikum Bang. Kira-kira peluang yang jadi presiden dari ketiga cawapres siapa Bang? Iya, waalaikumsalam ya. Ini soal cawapres ya? Iya, Calon wakil presiden kalau gitu. Presidennya apa cawapresnya? keduanya lah. Oh, calon Peluangnya presidennya kira-kira lah. yang mana? Oh, calon presidennya ya. Ya, memang susah diprediksi sih. Tapi susah pun bukan berarti kita nggak boleh memberikan semacam pandangan, ya. Karena setiap calon presiden untuk 2024 ini apa namanya ya, serunya hampir sama dengan 2019 ya. Nah, 2019 itu sebenarnya beda-beda tipis saja itu. Wah, hampir menang Prabowo waktu itu kan gitu. Nah, tapi kemudian kok jadi kalah. Nah, maka di sana ya hanya Allah yang tahu. Kok akhirnya Prabowo kalah itu hanya Allah yang tahu. Walaupun secara informasi sepertinya banyak hal-hal yang janggal gitu. Oke. Nah, kemudian sekarang ini ya kita lihatlah dulu ya. Nah, itu dia. Jadi seperti yang Abang bilang tadi, kira-kira ada kecurangan nggak tadi di Prabowo itu ada kemungkinan menang tadi? Pada waktu itu ya. Nah, 2019 benar. Kalau waktu itu saya yakin ada gitu. Nah, artinya dalam keyakinan saya ya. Dalam keyakinan saya dulu ya Prabowo itu dicurangi. Nah, tapi sekarang kan dia main dan main didukung pula kan gitu, didukung sama ya itu tadi lah. Nah, didukung sama penguasa. Ya kemungkinan Prabowo juga punya peluang. Tapi bukan berarti kita mengecilkan arti pentingnya Anies di nomor 1 sama nomor 3. Karena ini sama-sama berat nih, sama-sama imbang. Susah kalau kita diprediksi secara telak gitu nanti menangnya siapa, susah dia. Agak bingung lah. Karena tipis ya sekarang ya ini apa namanya ya, kendaraan politiknya Prabowo itu ya Gerindra ya didukung oleh ya kalau wakilnya kan dari partai kecil lah, kita bilang partai PSI kan, yang saya pikir belum inilah, mungkin pamornya mungkin masih kalah dengan Golkar dan lain-lain. Nah, Golkar ada di situ juga. Jadi menurut saya peluang untuk Prabowo ini besar ya, besar. Tapi sekali lagi itu tidak dalam rangka mengecilkan kehadiran Anies sama Ganjar, karena mereka juga punya basis masing-masing. Ganjar didukung dengan kekuatan partai penguasa PDI kan. Nah, Anies ini seperti calon yang kesannya seperti dijolimi dia. Ya, Anies ini selalu dalam banyak survei seolah-olah ya surveinya paling buruk, maksudnya paling rendah. Tapi jangan salah, Anies ini saya melihat ya beberapa tokoh-tokoh penting juga ada di situ, dan kemudian tokoh-tokoh agama. Nah, mungkin Anies memiliki ya, ini menurut saya ya. Jadi kalian boleh saja nanti berkomentar. Menurut saya Anies ini memiliki spiritual yang dianggap oleh para tokoh-tokoh agama, kira-kira gitu ya, atau public figure, para ustadz ini sepertinya ya punya nilai lebih akan hal itu. Nah, yang lain bukan berarti orang yang tidak punya ini ya, tidak punya spiritual. Sama sih sebenarnya, yang lain sama, hanya ininya gitu, maksudnya secara kasat mata kita lihat sepertinya Anies punya syarat untuk itu. Makanya ya kalau para tokoh-tokoh agama atau para ustadz ya sekarang saya lihat arahnya ke sana, itu wajar-wajar saja, karena semua kan menaruh harapan seperti itu. Kita kan jangan sampai gini, jangan sampai Indonesia ini dipimpin oleh oligarki, itu aja. Nah, Anies sepertinya jauh dari kata oligarki. Tapi kalau yang dua calon ini ya dalam pandangan saya bukan seujon, tidak, tapi kedua calon di nomor 2 dan nomor 3 sepertinya dekat dengan oligarki. Ya, oligarki itu Presiden 9 Naga. Nah, itu dia. Jadi mereka yang nyetir nanti akhirnya. Jadi Indonesia ini nanti ketika dipimpin oleh presiden yang secara kedekatannya itu dengan oligarki,
ya sepertinya akan sama nasibnya dengan yang sudah kita lewati. Kita maunya kan ya ada sesuatu yang berbeda ketika nanti muncul sosok presiden dan kemudian benar-benar yang bisa membawa masyarakat Indonesia itu ke arah yang lebih baik lah, ya, ke arah yang lebih baik. Mungkin dari segi keamanan itu yang paling penting ya. Kemudian dari segi lapangan pekerjaan ya, dan banyak hal ya. Tetap dengan catatan toleransi beragama tetap dikuatkan ya, jangan sampai nanti ketika terjadi pemilihan presiden kemudian kita justru malah berperang satu sama lain dengan sesama saudara kira-kira gitu ya, atau sesama anak bangsa. Itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi siapa calon pemenangnya ya, kalau siapa calon pemenangnya ya kita lihat aja lah mana yang lebih punya ini ya, spirit tentang nilai spiritual atau ibadahnya ya. Ibadahnya. Jadi mau pilih Anies yaitu hak kita masing-masing, mau pilih Prabowo itu juga pilihan kita masing-masing, mau pilih Ganjar juga terserah masing-masing. Jadi intinya kembali kepada setiap pribadi masing-masing. Walaupun ketiga calon ini pasti ya masyarakat melihat ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ya, mungkin di satu sisi Prabowo memiliki kelebihan ini, tapi kekurangannya ini. Mungkin Ganjar kelebihannya ini, kekurangannya ini. Nah, Anies juga sama, mungkin kekurangannya ini, tapi dia punya kelebihan ini. Kalau dari pengalaman ketiga calon ini sebenarnya tiga-tiganya sudah orang-orang yang sangat kompatibel ya, sudah pernah memimpin kira-kira gitu. Anies dengan latar belakang memimpin DKI jadi gubernur, ya Ganjar memimpin memimpin Jawa Tengah, kemudian Prabowo ya jelas-jelas pernah jadi menteri. Nah, saya pikir ini kan semuanya ketiga-tiganya ini putra terbaik bangsa yang memang hari ini pastilah mereka ingin mengabdikan seluruh hidupnya untuk membangun negeri. Pasti mereka semua punya cita-cita arah ke sana. Tinggal masalahnya ini kan persoalan kebijakan yang diambil ke depan, apakah nanti menguntungkan ke pihak oligarki atau kepada pengusaha, atau nanti benar-benar bisa mengayomi masyarakat dan mensejahterakan. Di situ dia. Nah, jadi intinya kalau ditanya siapa yang menang, yaitu kita bisa tarik kesimpulannya aja. Karena ini sama ya, sama, nggak bisa langsung diklaim bahwa ini pasti menang, ini pasti menang, ya. Nah, misalnya Anies didukung umat ya, para umat. Prabowo didukung oleh pemerintahan, Ganjar didukung oleh partai penguasa. Jadi tiga-tiga ini sangat ini ya, punya peluang gitu dia. Nah, partai penguasa tahu lah, ya kan? Nah, jadi partai penguasa itu jelas partai banteng merah, penguasa dia. Nah, dia bisa intervensi sana sini, dah jadi. Nah, kemudian Prabowo didukung oleh pemerintah, di mana ya mesin kendaraan dan politiknya menggunakan ya mungkin ya, jangan langsung diplot sebagai tuduhan, bukan. Ya jangan-jangan semua elemen negara ini ikut bermain gitu dia. Nah, ikut bermain dan ya mungkin mainnya di balik layar, tapi sungguhnya mereka ikut bermain. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu hal yang kita anggap sebagai bagian dari kecurangan. Nah, sementara Anies nggak punya itu. Ya, Anies hanya sepertinya yang dia miliki hanya berserah diri kepada Allah dengan dukungan umat, ya. Karena memang kita kepingin ya ada perubahan, tapi ya perubahan yang nampak ya secara jelas, perubahan terkait dengan perbaikan masa depan bangsa Indonesia. Nah, itu dia. Kira-kira itulah Bang, apalagi, ya kan?